Halo Sobat Anime, Bang Jack mau ngasih tahu nih. Setiap orang punya jatah gagal, so jangan minder dengan kondisimu sekarang. Yakinlah kalian bisa keluar dari situasi buruk ini, dan tetap semangat. Dalam kesempatan kali ini, hari Jumat ini Bang Jack akan melanjutkan Martial Peak part ke-7. Langsung aja yuk, kita gas! Part 7 dimulai dari Yangkai yang telah berhasil naik level ke tahap inti foundation lapis 3. Ternyata ia tidak berhenti di lapisan 2, tapi langsung melonjak ke tahap 3. Dan tentu saja hal itu membuat gadis Drakal ini sangat terkejut. Bahkan ia mengatakan kalau Yangkai ini seperti monster. Setelah selesai melakukan kultivasi, Yangkai pun merasakan kalau dirinya kini terasa lebih baik daripada sebelumnya. Ia merasa lebih bugar. Ia pun memutuskan untuk kembali ke gubuknya. Sebelum ia memasuki gubuk, ia melihat banyak sekali siswa-siswa yang berlarian menuju suatu tempat. Yangkai yang melihat itu, ia pun berpikir saat ini ia tidak memiliki kegiatan. Jadi ia pun memutuskan untuk intip-intip tentang apa yang terjadi. Di sana ia melihat ada dua kelompok siswa yang saling bersih tegang. Yangkai pun berpikir sepertinya ada yang tidak beres. Ia pun memutuskan untuk melihat lebih dekat tentang apa yang ada di depan sana. Ia melihat murid Su sedang bersih tegang dengan seseorang. Ia pun mengatakan, apakah kau takut dengan dirinya? Tanpa pikir panjang, murid Su pun langsung mencoba menyerang murid yang ada di depannya. Tapi begitu ia mendekat, malah ia yang kena tonjok. Yangkai yang melihat itu, ia pun merasa sedikit bingung karena ia merasa kalau ki di antara keduanya mirip. Tapi kenapa pertarungan ini menjadi berat sebelah? Lalu ia pun bertanya terhadap seseorang yang merupakan teman kelompoknya Su. Dia pun mengatakan kenapa murid Su dapat dikalahkan seperti itu, padahal kekuatan mereka sama dan tidak jauh berbeda. Salah satu rekannya Su mengatakan kalau saat ini level mereka tidak jauh berbeda, hanya berbeda satu tingkat. Tapi pria yang dilawannya menggunakan artefak, maka Tuan Muda Su pun kehilangan keefektifannya. Ia juga menambahkan kalau pria yang dilawan murid Su merupakan cucu tetua dan orang itulah yang memberikan artefak tersebut. Yangkai yang melihat itu, ia pun berpikir, alah, lagi-lagi pewaris manja. Ia pun terlihat tidak tertarik dengan pertarungan ini. Murid ini pun menambahkan lagi kalau ketegangan antara tetua utama dan tetua kedua telah mempengaruhi para cucu-cucu mereka. Yangkai yang mendengar itu, ia semakin tidak tertarik karena ini hanya permasalahan internal yang sangat membosankan. Pria rambut abu-abu ini pun mengatakan, tolong kakak yang untuk mencari cara agar dapat menyelamatkan tuan muda mereka. Karena kalau kejadian ini terus berlanjut, maka cedera besar akan menerima tuan muda mereka. Yangkai pun mengatakan kalau pertarungan persahabatan antara murid seharusnya mereka telah siap walaupun harus terluka. Jadi tidak perlu untuk dibantu. Pria rambut abu-abu ini pun terus mencoba meyakinkan Yangkai untuk mencoba menolong tuan mudanya. Tapi lagi-lagi Yangkai pun tidak mau, karena ini hanya merupakan pertarungan antara anak-anak. Di tempat lain, atau tepatnya di depan mereka, terlihatlah murid Su dengan keadaan yang cukup bonyok, sedangkan lawannya masih terlihat cukup mulus. Tuan muda ini melakukan provokasi dengan mengatakan kalau dirinya hanya akan diam saja saat diserang oleh murid Su. Murid Su pun mengatakan kalau kau berani maka lepaskanlah artefak itu. Dan lagi-lagi ia pun tidak sadar dengan kondisinya. Ia malah memprovokasi lawannya dengan mengatakan kalau kau tidak berani melepaskan baju itu maka kau seperti kakek-kakek. Mendengar itu membuat lawannya pun menjadi marah. Kini ia pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Serangan itu pun berhasil mengenai muka dari murid Su. Tidak sampai di sana saja, ia pun juga menyerang perut dari murid Su yang membuatnya pun harus terbaring di atas tanah. Ia pun tidak berhenti di situ saja, ia pun kini terus memukuli murid Su yang telah terbaring di atas tanah.
Melihat tuan muda mereka sudah terbaring di atas tanah, orang-orang ini pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, ketiga murid ini tidak berani untuk mencoba melawan, karena tuan muda mereka saja tidak dapat menang, apalagi mereka. Tapi tuan muda ini pun mengatakan, kalau kalian ingin menyelamatkan murid Su, maka kalian bertiga harus berlutut dan meminta maaf. Tapi murid Su pun mengatakan kalau mereka bertiga tidak perlu mendengarkan perkataannya. Melihat murid Su mengatakan hal demikian, membuat tuan muda ini pun langsung menghajarnya kembali. Ia menghantamkan kepalanya ke tanah. Melihat tuan mudanya terus-terusan dihajar, membuat mereka bertiga akhirnya pun berlutut dan memohon agar tuan muda mereka diberi ampun. Bukannya melepaskan Su, tapi ia pun kini mengepalkan tangannya ke udara dan menghantamkannya tepat di dada murid Su. Ia juga meminta kepada anggotanya untuk segera menyerang kelompok anggota dari murid Su. Tapi salah satu anggota kelompoknya pun mencoba menyerang Yang Kai yang tidak ikut-ikutan. Namun begitu ia mendekati Yang Kai, bang! Ia pun tertendang jauh. Hal itu pun membuat pria ini cukup terkejut. Ia mengatakan kalau murid yang ada di depannya bukanlah bawahannya Su, tapi kok berani-beraninya ia memeriksa luka yang diterima oleh murid Su, tentu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya. Yang Kai pun mencoba memeriksa keadaan murid Su. Ia pun juga cukup bersyukur karena murid Su hanya pingsan. Pria ini pun mencoba bertanya siapa orang yang ada di depannya. Yang Kai pun memperkenalkan dirinya kalau dirinya hanyalah murid percobaan dan ia juga ingin mencoba berlatih tanding dengan pria yang ada di depannya. Mendengar nama Yang Kai, ia pun berpikir sepertinya ia pernah mendengar nama itu. Dan ia juga mengatakan lucu sekali kalau ada murid percobaan yang berani menantang dirinya. Kini Yang Kai pun mengatakan kalau selama perbedaan kultivasi mereka tidak terlalu jauh, maka siapapun berhak untuk menantang latih tanding. Pria ini pun mengatakan kalau kini dirinya berada di lapisan inti foundation lapis 3. Dan ia pun bertanya bagaimana dengan dirimu. Yang Kai pun mengatakan kalau kini dirinya juga berada di lapisan inti foundation lapis 3. Tapi murid-murid yang ada di sekitar sana pun merasa bingung karena mereka tahu belum lama ini Yang Kai hanya berada di body temper tingkat 8. Mendengar mereka berada di lapisan yang sama, pria ini pun menyetujui latih tanding itu. Tapi ia pun memberikan suatu peringatan. Ia mengatakan, aku harap kau tidak takut dengan kematian. Begitu pula dengan Yang Kai, ia pun memberikan peringatan yang sama. Ia juga mengatakan agar kau tidak takut dengan kematian. Dengan angkuh, pria ini pun mempersilahkan Yang Kai untuk menyerangnya terlebih dahulu, dan ia tidak akan bergerak. Dan tanpa pikir panjang, tentu saja Yang Kai pun langsung menyerang pria yang ada di depannya. Tapi ia merasakan sesuatu kalau serangannya tidak berguna di hadapan pria itu. Kini ia pun malah merasakan kalau tangannya terasa lebih sakit. Dengan sombong, pria itu pun mengatakan, apa cuma segini? Wes, angkuh dia nih. Yang Kai pun kini terlihat mengeluarkan ki-nya. Ia pun terlihat sangat semangat dalam pertarungan yang akan ia hadapi. Ia juga mengeluarkan pisau yang terbuat dari ki. Ia pun langsung mencoba menebas pria yang ada di depannya. Tapi sayangnya pria yang ada di depannya pun dapat menghindari serangan itu. Hal itu pun tentu saja membuat pria ini juga sedikit terkejut. Tapi ada hal yang membuatnya lebih terkejut lagi. Ternyata baju zirah yang ia kenakan sampai terluka terkena serangan oleh Yang Kai. Ia pun berpikir memang baju artifak ini tingkat menengah, tapi melihat seseorang yang berada di tahap inti foundation dapat menembusnya, ia pun merasa bingung. Ia juga berpikir kalau senjata yang digunakan Yang Kai adalah sebuah artefak. Kini ia pun melakukan inisiasi untuk menyerang Yang Kai. Tapi sebelum serangan itu mengenai Yang Kai, ia pun telah terkena counter attack yang diberikan oleh Yang Kai.
Hal itu ternyata membuat zirah yang ia gunakan semakin hancur. Bahkan saat ini baju zirah itu pun terlihat tidak berguna di hadapan Yang Kai. Dalam keadaan terdesak, pria ini pun memperingatkan Yang Kai untuk tidak menyentuh dirinya karena ia merupakan cucu dari tetua agung. Jika Yang Kai berani menyentuhnya, maka ia akan mati. Tapi Yang Kai pun tidak peduli, bahkan ia mengatakan, "Aku ingin tahu siapa yang akan mati terlebih dahulu." Tak sadar dengan kondisinya saat ini, pria itu pun tetap memberikan peringatan kalau kakeknya pasti akan membunuh Yang Kai. Tapi Yang Kai pun tidak peduli. Ia mengatakan dalam latih tanding antara murid, membunuh takkan mendapatkan suatu hukuman apapun. Melihat Yang Kai yang tidak peduli dengan peringatannya membuatnya sangat takut. Ia pun mencoba bernegosiasi terhadap Yang Kai dengan mengatakan, "Kalau begitu apa maumu?" Yang Kai pun mengatakan kalau murid Su ternyata lebih baik daripada dirimu. Dan Yang Kai pun juga meminta para anggota kelompoknya untuk bersujud dan meminta maaf jika mereka mau menyelamatkan tuan mudanya. Lihat anggotanya diam saja membuat pria ini pun marah. Ia pun meminta untuk seluruh anggotanya untuk segera sujud di hadapan Yang Kai. Demi melindungi tuan mudanya, ketiga murid ini pun akhirnya bersujud di hadapan Yang Kai. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "Hentikan!" Sembari berlari ke arah Yang Kai, pria itu pun mencoba menyerang Yang Kai. Dan benar saja, serangan itu pun berhasil mengenai Yang Kai, yang kini membuatnya terpental beberapa jarak. Yang Kai yang terpental beberapa jarak dan terjatuh, ia pun kini dibantu oleh kedua orang ini untuk segera bangun. Yang Kai pun bertanya di dalam hatinya, siapakah orang yang telah menyerangnya? Orang ini adalah Cao, merupakan murid dari aula pendisiplinan. Ia pun mengatakan apakah tuan muda ini baik-baik saja. Tuan muda ini pun bertanya tentang hukuman apa yang akan diberikan bila orang mencoba membunuh seseorang di dalam sekte. Pria ini pun mengatakan, hukuman itu tergantung dari kasusnya, mulai dari hukuman potongan tangan, potong kaki, ataupun hukuman mati. Tuan muda ini pun mengatakan kalau orang yang ia lawan mencoba untuk membunuhnya, dan ia akan membuat suatu laporan untuk kasus ini. Pria rambut coklat ini pun mengatakan kalau ini adalah latih tanding dan tidak ada yang serius, dan seharusnya tidak dapat dihukum. Pria ini pun bertanya, apa benar ini hanya latih tanding? Pria rambut coklat ini pun menjawab, tentu saja, kalau kau tidak percaya, kau dapat menanyai kepada orang-orang yang menontonnya. Tapi murid-murid yang lain pun mencoba menghindar karena mereka tidak mau berurusan dengan si pria yang berasal dari aula pendisiplinan. Karena tidak ada saksi mata yang mau menjadi saksi, maka ia pun mengambil suatu kesimpulan sebagaimana yang ia lihat walaupun ia datang terlambat. Hal itu pun tentu saja membuat Yang Kai protes. Ia mengatakan mana buktinya. Melihat Yang Kai mencoba memprotes keputusannya, membuat pria ini pun marah. Ia menyuruh seluruh anggotanya untuk menangkap Yang Kai beserta kelompok dari murid Su. Karena mereka kalah jumlah, maka Yang Kai dan dua orang lainnya pun berhasil ditangkap oleh mereka. Pria ini pun menyuruh mereka untuk segera membawa Yang Kai dan dua orang lainnya ke tempat tahanan. Ia juga meminta salah satu anggotanya untuk membawa murid Su kepada tetua kedua. Tuan muda ini pun meminta agar Yang Kai segera dihukum. Tapi murid dari aula pendisiplinan mengatakan kalau keributan ini pasti akan menarik perhatian para tetua. Jadi ia tidak dapat mengambil keputusan. Tapi ia pun berjanji kalau dirinya akan memberikan hukuman untuk Yang Kai karena telah membuat tuan muda ini marah. Tuan muda ini pun mengatakan untuk tidak membunuh Yang Kai karena ia sendiri yang akan mengeksekusi Yang Kai. Di tempat lain, di penjara hutan Pavilion Skyhaven, ketiga orang ini pun hanya bisa terduduk lemas. Di dalam sana, mereka pun yakin kalau mereka akan segera dikeluarkan, karena Tuan Muda Su juga merupakan cucu dari tetua nomor 2.
Pria rambut coklat ini pun menceritakan tentang perselisihan di antara para tetua. Kalau saat ini tetua nomor 2 yang merupakan kakeknya Su berselisih dengan tetua yang merupakan kakek dari Tuan Muda Wei. Di tempat lain, gadis drakal ini pun pergi menuju bendahara Pavilium. Ia meminta gurunya untuk membantu Yang Kai. Ia juga menceritakan kalau Yang Kai saat ini telah berada di lapisan foundation lapis 3 dan sudah mengalahkan Wei. Si kakek tua ini pun bertanya kenapa gadis ini memintanya untuk membantu Yang Kai. Apakah muridnya ini menyukai Yang Kai? Mendengar itu tentu saja membuat mukanya merah. Ia hanya menjawab dan mengatakan kalau Yang Kai memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jadi ia meminta agar gurunya ini membantu Yang Kai. Tapi si kakek pun tetap menolaknya. Ia mengatakan kalau ini adalah masalah internal dan dia sebagai bendahara tidak dapat ikut campur. Mendengar itu membuat gadis ini sangat kesal. Ia pun mengancam kalau kakek tua tidak mau membantunya, maka ia akan menolak untuk segera pergi ke tanah agresi 9. Mendengar itu membuat si kakek pun bingung. Ia pun bertanya kenapa gadis ini melakukan sampai seperti itu. Melihat muridnya begitu antusias, maka si kakek ini tidak memiliki pilihan. Ia pun memutuskan untuk membantu Yang Kai. Dan ternyata dari 3 orang anggota kelompok Su, hanya 2 yang tertangkap. Dan 1 orang yang berhasil kabur ini, ia pun pergi menuju tempat kakaknya Su. Pria ini pun mengatakan kalau Tuan Muda Su telah pingsan dan beberapa pengikutnya telah ditangkap oleh aula pendisiplinan. Dan seluruh para anggotanya saat ini berada di penjara hutan. Gadis cantik ini yang merupakan kakaknya Su pun bertanya tentang kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan dari murid ini, tiba-tiba kakaknya pun menghilang. Di tempat lain, di penjara Pavilium, ternyata mereka telah menunggu selama 2 jam, namun mereka tetap tidak dibebaskan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang. Orang itu pun mencari mana yang namanya Yang Kai, mana? Orang itu pun membawa Yang Kai untuk memasuki suatu ruangan. Begitu pria ini dan Yang Kai masuk, ia pun langsung diserang oleh Yang Kai. Ternyata di belakang pria itu telah menunggu 4 pria lainnya. Walaupun Yang Kai berhasil menyerang 2 di antara mereka, namun Yang Kai pun tidak luput dari serangan mereka. Yang Kai pun harus kembali babak belur melawan 4 orang secara bersamaan. Namun Yang Kai pun kembali bangkit dan mencoba menyerangnya kembali. Tapi lagi-lagi karena ia kalah jumlah, ia pun terus-terusan diserang. Bahkan kini kakinya pun sempat tertangkap dan ia pun terlempar beberapa jarak. Yang Kai pun menyadari kalau 4 di antara mereka memiliki level yang sama dengan dirinya, tapi ada 1 orang yang berada level di atas mereka semua. Pria yang ada di tengah-tengah menyuruh ke-4 orang lainnya untuk menyerang Yang Kai secara bersamaan. Hal itu pun mengakibatkan Yang Kai diserang di bagian dada, muka, hingga perut. Hal itu pun tentu saja membuat Yang Kai mengeluarkan darah. Yang Kai yang kembali jatuh bangun, ia pun kini mengeluarkan kinya dan ia melakukan inisiasi untuk menyerang. Ini serangan mereka pun beradu satu sama lain yang membuat pria yang dilawan Yang Kai pun harus terpental beberapa jarak. Untuk pria yang kedua ternyata serangan mereka pun seimbang yang membuat keduanya terpental beberapa jarak. Sedangkan 2 orang lainnya pun mencoba menyerang Yang Kai secara bersamaan. Hal itu pun tentu saja membuat Yang Kai kembali jatuh. Tapi lagi-lagi ia pun kembali bangun dan siap untuk bertarung. Namun tiba-tiba pintu yang menghalangi mereka terpecah dan keluarlah kakaknya Su. Dan cukup sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!